pada tahun 2021, umat manusia akan dapat melihat 13 miliar tahun ke masa lalu dan mesin waktu tidak ada hubungannya dengan itu. Salah satu proyek paling mahal dalam sejarah eksplorasi ruang angkasa, teleskop luar angkasa James Webb JWST atau Webb, akan membantu kita melihat semesta seperti sesaat setelah Big Bang. Dibandingkan dengan pendahulunya, Old Man Hubble, the Hubble Space Telescope, mikroskop ini berbeda dengan mikroskop digital terbaru dan kaca pembesar. Jadi, rahasia menakjubkan apa yang akan kita temukan dan bagaimana mungkin ide-ide kita tentang dunia berubah secara radikal. Proyek ini bukan berarti merupakan gagasan dari beberapa tahun terakhir. Selama seperempat abad terakhir telah dirawat dengan baik oleh para ahli dari NASA, Kanada, dan Eropa. Mengambil nama kepala kedua NASA, James Webb, yang mengepalai kantor urusan luar angkasa dari tahun 1961 hingga 1968 dan mengawasi peluncuran berawak pertama Amerika Serikat ke luar angkasa. Teleskop baru awalnya direncanakan diluncurkan ke orbit pertama kalinya tahun 2007, tapi ditunda 2 kali sejak itu. Sekarang telah dijadwalkan untuk akhir Maret 2021. Pada tanggal ini, James Webb akan bergabung dengan Hubble untuk melakukan tugas bersama, termasuk membuat model 3D alam semesta kita. Setelah tahun 2030, Hubble akan diistirahatkan secara layak. Sejak diluncurkan pada tahun 1990, Hubble telah menyediakan lebih 1 juta gambar ribuan bintang, nebula, planet, dan galaksi. Dari jumlah tersebut adalah gambar galaksi UDFJ-395-46284 yang terletak pada jarak 13,4 miliar tahun cahaya dari bumi. Artinya, Hubble menangkap gambar bintang yang bersinar sekitar 380 juta tahun setelah Big Bang yang konon terjadi 13,7 miliar tahun lalu. Meskipun objek-objek ini mungkin sudah tidak ada lagi, kita masih bisa melihat cahayanya. Beberapa gambar Hubble termasuk bintang berjarak 10 tahun cahaya dari kita yang kita amati dalam bentuk persisnya dari 10 tahun lalu. Sekarang, James Webb diharapkan untuk menunjukkan kepada kita semesta sejak hanya 100 hingga 250 juta tahun setelah kelahirannya. Ini tidak hanya akan membantu para ilmuwan memahami proses yang terjadi selama periode waktu itu, tetapi mungkin juga mengubah pemahaman kita saat ini tentang struktur dunia. Selain itu, James Webb akan dapat mengamati planet dan satelitnya yang ditemukan di luar tata surya kita. Artinya, kita akan dapat belajar banyak tentang planet ekstrasurya yang mirip bumi. Misalnya, kita akan dapat menentukan kerapatannya dan menganalisis komposisi atmosfernya untuk memahami jenis objek khusus planet ini dan apakah ada kehidupan di dalamnya atau tidak. Spitzer Space Telescope (SST) dan teleskop Hubble telah mengumpulkan data tentang cangkang gas sekitar 100 planet. Teleskop baru ini, menurut para ahli, mampu menjelajahi atmosfer lebih dari 300 planet ekstrasurya yang berbeda. Lantas, bagaimana cara kerjanya? James Webb adalah observatorium inframerah yang mengorbit yang akan menyelidiki radiasi termal benda luar angkasa. Perlu diingat bahwa semua padatan dan cairan ketika dipanaskan sampai suhu tertentu memancarkan energi dalam spektrum inframerah. Di sini ada hubungan antara panjang gelombang dan suhu. Semakin tinggi suhu, semakin pendek panjang gelombang, dan semakin tinggi intensitas radiasi. Peralatan sensitif James Webb akan dapat mempelajari planet ekstrasurya dingin dengan suhu permukaan hingga 20 derajat Celcius atau 80,6 derajat Fahrenheit. Perbedaan drastis dibandingkan dengan suhu permukaan rata-rata planet kita 15 derajat Celcius atau 59 derajat Fahrenheit. Kualitas penting dari teleskop baru ini adalah ia akan berputar mengelilingi matahari, bukan bumi. Tidak seperti Hubble yang berlokasi di ketinggian sekitar 570 km atau 354 mil di orbit rendah bumi. Dengan James Webb yang mengorbit matahari, tidak mungkin bumi mengganggu pengamatannya. Namun, James Webb akan bergerak selaras dengan bumi untuk menjaga komunikasi yang kuat. Padahal, jarak James Webb ke bumi sekitar 374.000 hingga 1,5 juta kilometer atau 232.400 dan 932.000 mil dengan arah yang berlawanan dengan matahari.
sehingga potensi kerusakan perlu dihilangkan. Dengan kata lain, jarak dari bumi ke teleskop akan menjadi hampir 4 kali jarak dari bumi ke bulan. Dengan demikian, desainnya harus sangat handal. Namun, dalam hal ini dapat diandalkan bukan berarti berat. Teleskop baru ini memiliki berat 6,2 ton dibandingkan dengan Hubble yang 11 ton. Meskipun demikian, James Webb melebihi pendahulunya dalam ukuran. Panjangnya adalah lapangan tenis dengan ketinggian rumah 3 lantai. Sementara Hubble tidaklah lebih besar dari bus. Bagian pertama yang perlu diperhatikan adalah cermin utama teleskop dengan diameter 6,5 meter atau 21,3 kaki dan area pengumpulan 25 meter persegi atau 269 kaki persegi. Bentuknya menyerupai sarang lebah raksasa terdiri dari 18 bagian. Di Hubble, diameter cermin utama adalah 2,4 meter atau 7,87 kaki. Ukurannya hampir 3 kali lebih kecil dengan luas permukaan sekitar 7 kali lebih kecil. Karena ukurannya yang mengesankan, cermin utama harus dilipat untuk memulainya. Ukuran ini dipilih untuk menangkap cahaya dari galaksi yang paling jauh. Cermin bertanggung jawab untuk menciptakan gambar yang jelas dan menghilangkan distorsi. Segmen cermin pertama dipasang di teleskop hanya pada akhir 2015 dan baru dirakit sepenuhnya pada Februari 2016. Jenis beryllium khusus digunakan sebagai bahan yang mempertahankan bentuknya pada suhu kriogenik rendah. Bagian depan cermin ditutupi dengan lapisan emas 48,25 kg atau 1,7 ons setebal 100 nanometer. Lapisan seperti itu paling baik memantulkan radiasi inframerah. Cermin sekunder kecil disebut sekunder yang terletak di seberang cermin utama akan menerima cahaya dari cermin utama dan mengarahkannya ke instrumen di bagian belakang teleskop. Untuk meningkatkan kualitas dua cermin melengkung mengumpulkan gambar dari permukaan cermin utama. Namun, elemen terbesar dari teleskop bukanlah cermin, tetapi pelindung matahari. Menyerupai pai besar, panjang 20 meter atau 65,6 kaki dan lebar 7 meter atau 23 kaki, terdiri dari 5 lapisan tipis film polimida Kapton. Fungsinya untuk melindungi cermin dan peralatan dari sinar matahari dan mendinginkan matriks ultra sensitif teleskop hingga minus 220 derajat Celcius atau minus 364 derajat Fahrenheit. Sebaliknya, radiasi inframerah dari bagian teleskop akan mengganggu kejernihan observasi. Pelindung harus dipercepat dalam 2 minggu dan harus dengan lancar terbentang dan terlipat. Berkat isolasi termal yang luar biasa, Anda bisa menggoreng pancake di satu sisi, sementara air langsung membeku di sisi lain. Bagian utama ketiga dari teleskop adalah komputer pusat yang mengontrol operasi observatorium saat berada di orbit. Tetap saja, lebih banyak instrumen akan membantu teleskop dalam operasinya. Pertama, NIRCam, Near Infrared Camera, sebenarnya adalah mata utamanya. Dengan bantuan NIRCam, kita berharap dapat melihat bintang tertua di semesta dan planet-planet di sekitarnya, dan membuat peta materi gelap. Kedua, Near Infrared Spectrograph akan mengumpulkan informasi tentang sifat fisik dan kimia suatu objek. Selanjutnya, instrumen mid inframerah MIRI akan memungkinkan Anda melihat bintang-bintang lahir, objek-objek sabuk Kuiper yang sebelumnya tidak diketahui dan seperti yang diharapkan para astronom akan membantu dalam pencarian planet ke-9 misterius tata surya. Keempat, kamera Near Infrared Imager dan Slitless Spectrograph NIRISS camera ditujukan untuk menemukan planet ekstrasurya dan cahaya pertama dari objek yang jauh. Terakhir, sensor penunjuk presisi FGS (Fine Guidance Sensor) secara akurat membantu mengarahkan teleskop untuk mendapatkan gambar dengan kualitas tinggi, memperbarui posisinya di ruang angkasa 16 kali per detik, dan mengontrol kemudi dan kaca spion utama.
Mereka berencana untuk meluncurkan James Webb dengan bantuan kendaraan peluncuran Eropa Ariane 5 dari Kourou Cosmodrome di Guyana, Prancis, di pusat antariksa Guyana. Jika semuanya berjalan dengan baik, konstruksi senilai 10 miliar dolar dan persiapan setengah tahun akhirnya akan dimulai di orbit. Perangkat didesain untuk sekitar 5 hingga 10 tahun pengoperasian, tapi bisa saja lebih lama. Orang mungkin bertanya, kenapa tidak menaruh James Webb di bumi? Mengapa kita membutuhkannya di luar angkasa? Faktanya adalah bahwa atmosfer bumi menyerap sebagian besar radiasi kosmik yang mengganggu teleskop berbasis darat. Situasi ini semakin diperumit oleh awan di atmosfer bumi dan kebisingan dan getaran di permukaan bumi. Tak satu pun dari masalah ini mempengaruhi teleskop di luar angkasa. Bagaimanapun, ini bisa mencapai resolusi beberapa kali lebih tinggi dari teleskop di bumi. Jadi, dengan bantuan James Webb, rahasia alam semesta apa yang ingin Anda jelajahi? Jika Anda menyukai video ini, kasih jempol, subscribe channel ini, klik bel untuk mendapatkan notifikasi video baru, dan jangan lupa untuk merekomendasikan kami ke teman-teman Anda.